Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, kita jumpa lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, biarlah rohmu bekerja, bebaskan rohmu Tuhan, dan urapanmu biarlah mengalir tengah-tengah kami, untuk menguduskan kami, mengajar kami, menolong kami dalam kebenaran ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau mengurapi setiap jemaatmu, umatmu dimanapun berada, dan pendengar-pendengar ya Tuhan yang setia, Kau memberkati, Kau mengurapi juga Tuhan, sucikan, kuduskan hati, pikiran, telinga kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan siapapun yang mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, marilah Roh Kudus bekerjalah tengah-tengah kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku salam, karena kita semuanya bisa bergabung, ya kita harus benar-benar tetap hidup dalam persekutuan yang benar. Maksud saya gini saudaraku ya, kita ini kan terus harus bersekutu, kita ini terus harus bergabung. Untuk itu setiap kita harus benar-benar berjumpa dalam kebenaran. Hari ini saudaraku yang akan saya sampaikan saudaraku ya, kemerdekaan kita di dalam Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan di dalam kita, sebenarnya kita itu merdeka. Kalau firman Tuhan di dalam kita, firman itu memerdekakan. Ya terutama ketika kita juga mau hidup, mau melayani, saudaraku, itulah yang membuat kita itu merdeka. Jadi kemerdekaan kita ini ketika kita memang hidupnya dengan Roh Kudus. Kenapa saudaraku ya? Karena ketika kita bersama dengan hukum Taurat saja, saudaraku ya, kita ini nggak merdeka. Kenapa? Karena memang tidak bisa melakukan. Nah di sini saudaraku, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, bukan berarti kalau kita menulis itu salah, kita sekolah itu salah, bukan berarti seperti itu saudaraku ya. Tetapi nggak cukup, itu maksud saya. Nggak cukup cuman dengan tulisan, nggak cukup dengan pengetahuan kita, nggak cukup dengan kepintaran kita saudaraku ya. Kita ini perlu dibantu Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu kita itu bukan hanya bisa merdeka, tetapi Roh Kudus juga akan mengajar kita. Nah di sini saudaraku yang saya mau ambil kita dari 2 Korintus 3 tentang pelayanan-pelayanan perjanjian baru. Saudaraku, kita yang mau hidup dengan Tuhan, kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa merdeka. Jadi gimana saudaraku kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu kalau Roh Kudus nggak di dalam kita? Karena sebenarnya gimana caranya kita bisa mendapatkan kalau kita nggak berangkat dari kebenaran yang tertulis juga nggak bisa. Makanya kita nggak bisa menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap diteguhkan. Tetapi kita harus mengenal yang namanya Roh Kudus, sehingga apa yang ditulis itu kita bisa membaca, apa yang ditulis itu kita juga bisa mempraktekkan, karena dari yang tertulislah kita tahu. Maka itu tadi saya sudah sebutkan, nggak cukup dengan tulisan itu, karena kita perlu ada tuntunan Roh Kudus, dan dari situ kita baru bisa, saudaraku ya, ada kemerdekaannya. Jadi saudaraku, kemerdekaan kita itu, orang Kristen itu sebenarnya dimerdekakan. Jadi kemerdekaan kita itu di mana gitu loh. Kemerdekaan orang Kristen itu di mana? Ketika kita dalam pengurapan ya saudaraku ya. Begitu kita ada pengurapan, kita ini langsung bisa merasakan yang luar biasa, yaitu sebagai orang percaya ya benar-benar luar biasa. Makanya kalau saudaraku nggak ada urapan, saudaraku nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa merasakan apa-apa ya, karena yang tertulis saja. Makanya kalau ya kita lihat di sini saudaraku ya, banyak orang mungkin pengen menunjukkan karya-karyanya, tulisan-tulisannya, pengen juga menunjukkan kepintarannya, pengen menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Saudaraku, itu nggak cukup. Jadi kita yang melayani zaman sekarang ini harus ada urapan, saudaraku ya. Butuh urapan, itu maksud saya. Kenapa? Karena urapan itu yang membedakan kita, ya, yang menunjukkan kita ada di dalam Tuhan, ya, adanya hadirat Tuhan. Karena urapan itu hadirat Tuhan, Roh Kudus, yaitu hadirnya Roh Kudus. Jadi kalau saudaraku mungkin hanya yang bersifat tulisan, yang kita baca saja saudaraku, ya itu terbatas. Karena seberapa kuat manusia membaca, ya, seberapa kuat manusia belajar, ya kan? Itu yang membuat terbatas saudaraku ya. Tetapi dengan Roh Kudus, sekalipun kita nggak tahu, firman yang lain mengatakan kita nggak perlu ya mempersiapkan jawaban-jawaban. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Nah, artinya pembelajaran kita ini nggak cukup.
Ya, pengetahuan kita ini nggak cukup. Jadi kita nggak cukup, maksud saya nggak cukup bisa menjawab, nggak cukup bisa melakukan apapun juga. Kenapa? Karena memang terbatas. Jadi kok saudaraku hidup dengan Tuhan, saudaraku Roh Kudus itu mengajar kita. Dan itu karena apa? Karena pengurapannya itulah yang membuat kita jadi ya kita ini bisa tahu memang karena ada yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kok saudaraku yang hidup dengan Tuhan, ya dia akan tahu apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan, dia tahu. Jadi kalau anak-anak Tuhan kenapa nggak stres, kenapa nggak putus asa? Karena memang ada yang memberikan pengajaran itu ya saudaraku ya. Jadi kalau dibilang ya dia ya segala sesuatu kepadamu. Jadi di sini dikatakan ya. Kalau kita lihat dulu ya saudaraku dari Injil Yohanes 14 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nih Injil Yohanes 14 ayat 26. Jadi saudaraku, pengetahuan manusia itu masih terbatas. Kehebatan manusia masih terbatas. Tetapi kalau kita udah bicara urapan saudaraku, itulah yang membuat kita itu jadi hebat karena Roh Kudus. Makanya kita juga kalau bisa melayani itu mendapatkan karunia-karunia. Karena dari karunia-Nya itulah akhirnya kita bisa mendoakan orang, ya bisa melepaskan bahkan apapun yang menjadi tugas pelayanan kita jadi bisa mengerjakan. Kenapa? Karena disitulah saudaraku Roh Kudus itu. Jadi kemerdekaan kita itu di dalam roh saudaraku ya. Jadi ada roh di dalam kita, itu maksud saya. Kenapa? Karena dari sini ayat ini saudaraku kita lihat ya, kenapa tadi saya berangkatnya dari Roh Kudus supaya saudaraku tahu Roh Kudus itu sifatnya ya memberitahu, mengajar ya. Jadi bukan membiarkan, tetapi kalau kita hanya berbentuk tulisan saja, berbentuk bacaan saja atau pengetahuan, saudaraku, kita ini terbatas ya. Pengetahuan terbatas, tulisan kita terbatas, belajar kita juga masih terbatas. Tetapi kalau udah mau melayani Tuhan, kita harus mendapatkan yang tak terbatas tadi, yaitu di mana ada hadirnya Roh Kudus. Makanya di sini kita lihat ya, pelayanan perjanjian yang baru ini dari 2 Korintus 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, perhatikan di sini. Jadi bukan lagi ya di situ yang tertulis itu, saudaraku ya, mungkin seperti surat-surat ya saudaraku yang menunjukkan pujian, menunjukkan penilaian, menunjukkan apapun itu lewat tulisan-tulisan. Tetapi di sini saudaraku yang tidak terbatas ya, tetapi yang di dalam kita itu ya saudaraku perhatikan ya, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Jadi dengan roh Allah yang hidup di sini saudaraku ya, kita membuktikan pelayanan itu. Kita melayani itu membuktikan ya kehadiran Tuhan, urapan Tuhan. Sehingga yang hadir itu roh Allah yang hidup. Jadi karena ada rohnya Tuhan, makanya kita itu melayani. Sehingga apa yang mau dilihat, ya apa yang mau kita tunjukkan, itulah yang dari Tuhan. Bukan dari kepintaran kita. Yang kita mau tunjukkan, yaitu adanya Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan yang sekarang ini saudaraku ya, bukan lagi menunjukkan kehebatan manusia, bukan lagi menunjukkan kepintaran manusia saudaraku ya, karena manusia terbatas. Itu maksud saya saudaraku, pengetahuan manusia terbatas. Dan
pembelajaran kita juga terbatas, tetapi yang kita tunjukkan adalah pekerjaan Tuhan. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang hidup. Jadi kita ini sudah hidup dengan Roh Kudus. Makanya kita melayani memang karena ada gerakan Roh Kudus ya saudaraku ya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi saudaraku di sini jelas sekali ya saudaraku ya, bahwa kita ini sudah ada kehidupan Roh Kudus. Sehingga kemampuan kita ini bukan lagi kemampuan dari manusia. Kemampuan kita ini bukan dari kemampuan kepintaran-kepintaran manusia. Tetapi memang kita ini kemampuannya, kesanggupannya memang karena ada Roh Allah yang hidup. Dan kita ini oleh karena adanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu karena memang adanya Roh Kudus. Jadi kita suruhku ya supaya kita menyadari, mengingat juga bahwa adanya Roh Kudus itulah yang membuat kita ini bisa bekerja, yang membuat kita ini bisa melayani. Jadi kita penting saudaraku mendapatkan pengurapan, kita penting mendapatkan tuntunan. Kalau enggak saudaraku ya, kita enggak bisa menunjukkan apa-apa. Kita menunjukkan kehebatan kita, enggak bisa saudaraku ya. Kita menunjukkan ilmu kita, enggak bisa. Ada saatnya ilmu kita itu mentok saudaraku ya. Ada saatnya kepintaran kita juga Tuhan habis. Tetapi adanya Roh Kudus di dalam kita, hidupnya Roh Kudus di dalam kita saudaraku, itu yang akan mengajarkan. Tadi kenapa saya sebutkan di Injil Yohanes 14 tadi saudaraku ayat 26. Karena disitulah Roh Kudus itu saudaraku ya. Jadi kita bukan lagi menunjukkan kehebatan atau apa yang ada di dalam manusia, tetapi Roh Kudus yang di dalam manusia. Sehingga dia akan mengajar, dia akan mengingatkan, ya dia akan menuntun apa yang kita nggak bisa. Disitulah saudaraku ya. Makanya pentingnya di sini kalau saudaraku kita mau menunjukkan, yang harus kita tunjukkan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Jadi kita yang melayani Tuhan saudaraku ya. Bukan kalau di sini mungkin gimana saya yang belum melayani, sama saudaraku ya. Mungkin secara manusia kita udah mentok, sudah terbatas, nggak bisa lagi. Oh ilmu kita udah nggak bisa. Oh pendidikan kita udah nggak bisa. Pengetahuan kita udah nggak bisa. Mungkin kita udah nggak lagi punya jalan untuk mengeluarkan dari hidup kita dari masalah. Saudaraku ya, mungkin sudah begitu susahnya, sudah begitu suntuknya, sudah begitu menderitanya. Ingat tadi, yang tadi saudaraku ya, Roh Kudus itu akan mengajar kita. Jadi walaupun kita nggak melayani, perlu Roh Kudus itu. Nah, untuk itu udah pasti saudaraku, sekalipun kita bukan hamba Tuhan yang dibilang, tapi kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada di dalam kita, udah pasti kita akan menghamba kepada Tuhan. Udah pasti kita akan melayani Tuhan. Kenapa? Dengan kita menerima, tentu kita juga mau melakukan buat orang lain. Jadi kalau saudaraku yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku ya, disinilah pentingnya Roh Kudus itu. Jadi kita ini bisa diingatkan, bisa dituntun, diajari saudaraku ya, untuk menjadi orang yang baik pun perlu diajari. Ya, untuk menjadi orang yang tidak lupa juga diajari, untuk menjadi orang yang gak putus asa juga perlu saudaraku ya diajari. Makanya kita yang benar-benar hidup dengan Tuhan, saya percaya kalau dibilang ku tahu Tuhan pasti buka jalan ya, Tuhan pasti menolong Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya itu punya pengharapan. Kenapa? Karena memang Roh Kudus itu di dalam kita. Jadi saudaraku, baik melayani maupun tidak melayani, ya, udah pasti kalau ada Roh Kudus pasti akan melayani, minimal melayani diri sendiri saudaraku ya, menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang hidup tidak ketakutan lagi, ada Roh Kudus ya, tidak bimbang ragu lagi, ada Roh Kudus. Jadi sempurnakan saudaraku ya hidup kita di dalam Tuhan, supaya Roh Kudus itu yang hidup dalam kita, sehingga bukan lagi ya kalau dunia ini udah nggak bisa kita tunjukkan, mungkin ya jadi orang percaya, oh saya udah nggak bisa lagi menunjukkan ini apa-apa, oh nggak ada lagi, semua udah nggak ada, mungkin juga udah sakit parah, mungkin juga udah gagal, mungkin juga udah miskin, udah susah lah semuanya itu, udah nggak punya apa-apa. Saudaraku ingat, di sini pentingnya Roh Kudus saudaraku ya. Kita ini sungguh-sungguh merasakan yang berbeda. Tidak merasakan semua itu, susahnya itu, miskinnya itu nggak dirasakan saudaraku. Kenapa? Karena dengan adanya Roh Kudus tentu ada Tuhan. Sehingga yang dirasakan itu beda. Kenapa? Karena pasti
melebihi memiliki Roh Kudus, melebihi memiliki harta dunia, melebihi memiliki kekuatan dunia, melebihi daripada kepintaran dunia. Kenapa? Karena apa yang nggak pernah dipikirkan, ya, nggak pernah yang kita ingat pun dia bisa. Maka itu saudaraku, itulah yang pertama tadi, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi kalau kita melayani, walaupun mungkin ya udah pasti saudaraku banyak yang kita nggak tahu dalam pelayanan, ya. Dalam hidup aja kita nggak tahu, apalagi dalam pelayanan. Tetapi gimana saudaraku ya kemerdekaan kita ini? Ya, kemerdekaan kita ini karena ada Roh Kudus. Jadi akhirnya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, baik melayani atau nggak melayani, kita ini udah merdeka saudaraku. Kita ini sudah benar-benar bisa terbebas. Ya, sudah merasakan yang luar biasa. Sehingga pasti punya hati. Ya, pasti mau melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi di sini dikatakan ya, ialah maaf saudaraku di sini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu oleh pekerjaan-pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Tadi sudah saya katakan saudaraku ya, dari awal ada Roh yang hidup saudaraku ya. Lalu juga yang tertulis itu juga Roh di dalam kita saudaraku. Maksud saya gini, ya kita itu bisa mengerjakan karena ada Roh saudaraku ya, tuntunan Roh Kudus saudaraku ya. Jadi kita lihat saudaraku ya, apa sih yang dikerjakan. Kalau dibilang ya kesanggupan kita itu bukan kita, tapi memang karena Tuhan, saudaraku ya, pekerjaan Tuhan. Jadi kita melakukan itu pekerjaan Tuhan. Makanya kalau dilihat di sini ya, karena hukum-hukum itu, saudaraku ya, tapi dari Roh, tetapi dari Roh ya, tetapi dari Roh, sebab hukum. Nah ini, saudaraku, yang tertulis itu mematikan. Jadi kalau hanya dengan hukum Taurat, dengan tulisan maksud saya, ya dengan yang tertulis saja, saudaraku, bisa dibilang kalau dibilang mematikan ya kita berhenti, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita hanya berpatokan dengan tulisan, ya, dengan kealiman kita, dengan yang dibilang mungkin kita udah baik, udah taat, tetapi ya hanya yang tertulis saja. Saudaraku, itu tetap nggak ada perubahan bisa dibilang. Kalau dibilang mematikan berarti nggak ada apa-apa. Bisa dibilang berhenti sampai di situ. Kenapa Yesus menunjukkan ini? Supaya kita ini yang dituliskan maksudnya, firman, perintah, ya yang diberikan itu kita lakukan supaya kita memperoleh hidup. Tapi kenyataannya dengan firman yang diberikan malahan mati. Kenapa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang daging kita ini nggak bisa, saudaraku ya. Secara daging kita nggak bisa. Makanya walaupun kita punya kepintaran nggak bisa. Ya, walaupun kita punya pendidikan tinggi nggak bisa. Perlunya Roh Kudus di sini, inilah yang membuat kita itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita itu bisa karena memang kita ada Roh Kudus. Maka itu kalau saudaraku bicara pekerjaan Tuhan, saudaraku nggak bisa, saudaraku ya, masih harus ada perubahan. Karena dibilang, ya saya akan maju ke depan, kalau kita nggak berbalik, itu nggak bisa lihat saudaraku ya. Kita harus kembali, harus berubah, harus kembali sama Tuhan betul. Kalau dibilangkan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ayat 16, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah itu, jadi saudaraku, kembalinya kita kepada Tuhan itu yang menentukan. Saudaraku, terbuka semuanya. Pertobatan kita itu yang menunjukkan kita itu bisa melihat semua itu. Nah, kalau jadi orang Kristen tidak bertobat, saudara, nggak kembali kepada Tuhan, hanya berdasarkan tulisan-tulisan saja. Yang tertuliskah walaupun itu hukum Taurat, apalagi pengetahuan-pengetahuan kita, saudaraku, itu nggak akan menunjukkan apa-apa. Akhirnya bukannya merdeka, tapi malah terkungkung, ya, terkungkung dengan pengetahuan. Jadi akhirnya apa? Ya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya udah kalau begini aja. Kalau seperti ini ya seperti ini aja. Namanya dikungkung. Berarti memang nggak bisa bergerak, ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudaraku, banyak mungkin orang yang mau melayani. Kalau saudaraku hanya menambahkan lebih tinggi mungkin secara pengetahuan, ya, nggak cukup juga, saudaraku ya. Belum cukup. Bisa juga malah terkungkung dengan pengetahuan kita. Ya, untuk itu di sini kita harus lihat, saudaraku ya, dengan
Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Jadi kita yang benar hidup mengakui Tuhan itu sekaligus menerima Roh Kudusnya, sehingga siapa yang percaya itu diberikan Roh Kudus. Ya, diberikan Roh Kudus, yang percaya diberikan Roh Kudus, dan kita bisa melayani memang karena ada Roh yang hidup di dalam kita, sehingga itulah yang membuat kita mampu, jadi tidak terhukum. Jadi walaupun mungkin kita kurang secara dunia, tapi kita bisa melayani, ya bisa percaya diri, bisa bangkit, bisa juga tampil. Kenapa? Karena ada kemerdekaan secara roh, sehingga yang dilihat bukan dunianya, tapi kuasa Tuhan di dalam kita. Sehingga kalaupun saudaraku mengerjakan apapun itu, memang karena ada Roh Kudus. Dan kita tahu, saudaraku ya, kita bisa merasakan bahwa memang bukan kita, tetapi pekerjaan Tuhan, yaitulah Roh Kudus yang mengerjakan semua itu. Sehingga walaupun kita memang punya pengetahuan atau pendidikan yang lebih, saudaraku, bukan semata-mata, saudaraku, karena kepintaran kita, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Ya, kalau pekerjaan Tuhan berarti Roh Kudus yang harus mengerjakannya. Jadi di dalam kehidupan kita pun, kalau bicara kita pertobatan, bicara juga hidup dalam kebenaran, yaitu Roh Kudus yang bekerja. Karena memang tidak ada pendidikan yang membuat kita itu bisa benar-benar hidup dalam Tuhan itu, saudaraku ya. Maksud saya gini, saudaraku, secara tertulis tuh ya ada, maksud saya begitu. Cuman sampai yang benar-benar ngerti, maksud saya itu memang dibantu oleh Roh Kudus. Kita mau mendapatkan pengetahuannya, mendapatkan pengajarannya. Contohnya hukum Taurat sudah diberikan, ya kan? Tetap perlu Tuhan Yesus, ya. Dengan itu kita menerima Roh Kudusnya. Jadi hukum Taurat digenapi oleh Yesus Kristus, baru dengan Roh Kudusnya. Baru saudaraku kita bisa melakukan apapun juga karena memang ada kehidupan roh di dalam kita. Jadi saudaraku, akhirnya kita yang dibilang merdekanya di sini tidak terkungkung, tidak terbatas. Ya. Tapi dengan adanya Roh Kudus kita bisa melakukan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sehebat-hebatnya. Ya, tergantung kita bagaimana hidup iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar dengan Tuhan, ya menghidupkan Roh Kudus di dalamnya, dalam kita semua. Saya percaya saudaraku ya, pelayanan apapun bisa hebat karena ada Roh Kudus, karena ada urapan. Makanya saudaraku, sepertinya pengetahuan ditinggalkan. Sepertinya pendidikan kita itu seperti ditinggalkan. Karena apa? Karena dengan hadirnya Roh Kudus memang sungguh luar biasa. Makanya saudaraku, di sini kita yang melayani terutama juga saudaraku perlu saudaraku yang hidup di dalam roh. Karena kalau saudaraku hidup dalam daging nggak cukup. Kalau cuman kepintaran, maksudnya daging itu kan mungkin manusianya saja. Nggak cukup saudaraku ya. Kita mesti lihat pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ini saudaraku ya. Sedangkan kita dengan hukum Taurat saja sudah ada cahaya lagi. Terlebih lagi ada roh. Jadi dikatakan kalau saudaraku ya, kita sendiri hidup nih saudaraku ya. Kalaupun nggak ngomong pelayanan saudaraku, walaupun ini di sini ngomong pelayanan, kita hidup dengan Roh Kudus. Kita hidup dengan hukum-hukum Tuhan. Perintahnya apa kita kerjain. Ya, perintah-perintahnya kita kerjakan semua. Lalu kita juga, saudaraku, hidup dengan Roh Kudus, saudaraku ya, yang menyertai, yang mengurapi kita. Ya, pasti luar biasa, saudaraku ya. Jadi maksudnya gini, saudaraku ya, hidup orang Kristen itu sebenarnya oleh karena tuntunan Roh Kudus. Jadi saudaraku, kalau kita hidup terus mengikuti perintah Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Menuntun mengingatkan firman Tuhan, sehingga enggak mudah untuk berbuat dosa. Ya, enggak mudah, saudaraku, untuk melakukan apa yang keluar, atau enggak mudah untuk tersesat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita. Jadi penting enggak sih taat? Itulah yang kita harus kerjakan saudarakunya. Kenapa? Karena itu berawal semua dari ketaatan kita. Berawal dari pengenalan kita akan perintah-perintah Tuhan dan mau melakukannya. Sehingga Roh Kudus itu bisa hadir. Kenapa? Gimana? Roh Kudus bisa hidup di dalam kita. Ya sama aja bisa hidup berarti ada makanannya. Nah gimana kok bisa ada kehidupan Roh Kudus dalam kita?
Tentu firman Tuhan itu yang menjadi konsumsi kita juga, saudaraku ya. Hidup benar, hidup baik itu, saudaraku. Kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu yang kita harus kerjakan. Sehingga hidupnya roh itu di dalam kita. Karena kita memang hidup dengan firman Tuhan. Untuk itu bukan yang ditulis oleh manusia, tetapi yang ditulis oleh Allah. Sehingga apa yang mematikan itu, yaitu ketika kita tidak dengan Roh Kudus. Kita mau kerjain secara daging, contohnya. Itu kan perintah Tuhan. Ya, hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau itu hukum Tuhan, perintah Tuhan, kita mau kerjakan secara daging, saudaraku nggak bisa. Kenapa mati? Karena memang daging kita nggak bisa. Tubuh kita ini nggak bisa, saudaraku ya. Tetapi yang bisa mengerjakan itu Roh Kudus. Untuk itu setiap kita yang mau hidup dengan kuasa, maksud saya dengan luar biasa, harus hidup dengan Roh Kudus, saudaraku ya. Baik secara hidup dunia, maksudnya secara hidup biasa, apalagi kita melayani, saudaraku ya. Itu harus, saudaraku ya, karena kemuliaan Tuhan itulah yang menunjukkan kita ini sudah dibebaskan ya. Kenapa? Kan di Roma 3 juga, saudaraku ya, karena dulu kita semua orang berdosa. Ya, dulu kita semua orang berdosa. Jadi kita sudah harus bisa hidup dengan dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita yang harus benar-benar yang memang hidup mengikuti perintah Tuhan. Jadi Roh Kudus itulah, saudaraku, yang akan menunjukkan semuanya. Jadi kalau kita yang mau, saudaraku ya, di sini mau merdeka, gimana sih caranya jadi orang Kristen yang sukacita? Gimana sih jadi orang Kristen yang bisa bersyukur, bisa berdoa, bisa memuliakan nama Tuhan? Ya saudaraku, nggak akan bisa kalau Roh Kudus nggak di dalam kita. Sulit, saudaraku. Ya, apalagi untuk mempraktekkan firman Tuhan. Jadi hukum Taurat nggak bisa dikerjain kalau Roh Kudus itu nggak ada di dalam kita. Karena kalau saudaraku cuman pinter saja nggak cukup. Ya, cuman nulis saja juga nggak cukup. Bisanya memang disinilah kita bisa lihat adanya Roh Kudus itu hidup. Nah, gimana kalau saudaraku mungkin bertanya juga, gimana Bu tandanya Roh Kudus itu ada dalam kita? Mulailah taat. Mulailah dengerin firman Tuhan. Mulailah berdoa. Mulailah membaca firman. Di situ Roh Kudus itu akan menuntun kita. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita dalam hidup, saudaraku ya. Dalam kebenaran. Jadi kalau saudaraku mau melihat gimana Roh Kudus bisa di dalam saya, ya, mulailah kembali kepada Tuhan. Maksudnya kembali kepada Tuhan ini gimana? Saudaraku ya, mulai mengakui, mulai percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita itu ada yang menciptakan. Hidup kita itu ada yang punya, hidup kita tuh ada yang merencanakan. Jadi nggak mungkin kita cuma hidup seperti biasa-biasa aja. Ya saudaraku harus sadar. Jadi yang dibilang kembali sama Tuhan, artinya kita mulai mencari, ya, mulai beribadah, mulai berdoa. Di situ mulai kehadiran Roh Kudus itu ya kita bisa rasakan. Ya ketika kita beribadah, ketika kita membaca firman, ketika kita juga berdoa. Di situ saudaraku ya, karena memang manusia ini nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya begitu kita mulai kembali, maksudnya berbalik kepada Tuhan, mulai percaya, mulai menerima dan mentaati, disitulah mulainya Roh Kudus itu ada. Paham ya saudaraku ya? Jadi gimana Bu rasanya? Rasanya Roh Kudus. Jadi saudaraku jangan bilang kalau mungkin rasanya Roh Kudus itu saudaraku mungkin gerak-gerak atau mungkin hanya dengan bahasa-bahasa saja. Saudaraku, walaupun bisa bergerak ya, bisa berbahasa roh, tetapi dalam praktek hidupnya doa males, baca firman males, ibadah juga suka-suka, berarti memang bukan. Karena Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran. Roh Kudus menuntun kepada hidup. Jadi bukan berarti kalau saudaraku ada Roh Kudus itu mesti berbahasa roh mungkin, atau mungkin harus yang seperti apa, mungkin ada Roh Kudus itu mungkin gerak-gerak, bukan seperti itu aja saudaraku ya. Ya, orang yang bisa hidup dalam roh, ya tentu ada bahasa rohnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan ini juga ada. Tetapi saudaraku harus ingat dari mana awalnya.
Itu yang saudaraku harus ingat. Awalnya dari kita kembali kepada Tuhan. Mengingat percaya kepada Tuhan. Dan mulai mentaati melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di situ kita bisa tahu Roh Kudus itu mulai ada. Roh Kudus mulai menuntun. Roh Kudus hadir di dalam kita. Jadi maksud saya tadi, saya mau menunjukkan gimana rasanya, gimana taunya Roh Kudus hidup dalam kita. Mulailah saudaraku mengakui Tuhan. Ya, mulailah saudaraku percaya kepada Tuhan dan hiduplah di dalamnya dengan doa, dengan firman, dengan ibadah. Nah, itulah awalnya saudaraku ya. Jadi baru tahu kehadiran Tuhan itu bukan saja kita berbahasa roh atau yang lain-lainnya saudaraku, tetapi yang pasti dari awal kita taat, dari awal kita kembali kepada Tuhan, itulah hadirnya Roh Kudus. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini sama sekali tidak mempunyai arti. Ya, saudaraku, perhatikan ya, kalau dulu dianggap dibandingkan ya, saudaraku, di situ nggak ada arti. Dibilang di sini ya, kalau yang pelayanan memimpin kepada penghukuman, ya, kalau yang sungguh-sungguh kita di dalam kebenaran, saudaraku, dalam kemuliaan itu kita dipimpin kepada kebenaran. Makanya saudaraku, itu bedanya tadi saya bilang, kita itu mulai berbalik, mulai percaya kepada Tuhan dan mau melakukan, Roh Kudus itu yang akan menuntun kita pada pembenaran. Makanya di sini sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak mempunyai arti. Ya, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Nah, saudaraku, lihat luar biasa ya. Yang pudar aja disertai dengan kemuliaan. Gimana ya nggak pudar? Jadi maksudnya apa saudaraku ya? Kalau kita yang manusia biasa aja saudaraku ya, begitu kita percaya kembali kepada Tuhan, ada kemuliaannya. Gimana ketika Roh Kudus itu benar-benar sudah ada di dalam kita? Ya saudaraku, tentu tidak habis-habis saudaraku ya. Nggak habis-habis saudaraku, akan ada terus kemuliaan, akan ada terus yang baik-baik. Makanya kalau saudaraku yang sungguh-sungguh ya sama Tuhan, saya percaya saudaraku itulah hidup kita ya. Hidup yang di dalam roh, saudaraku ya, dipimpin pada pembenaran, dipimpin kepada kemuliaan, sehingga apa yang terjadi itulah yang nyata. Tuhan buktikan, Tuhan nyatakan segala sesuatu ya, saudaraku, yang membuat kita nggak ngerti jadi ngerti ya, padahal nggak tahu apa-apa jadi tahu ya. Kenapa? Roh itu yang mengajarkannya. Jadi kalau saudaraku, inilah yang kita bisa lihat ya, kalau yang pada kematian, pada yang pudar ya, saudaraku, itu sudah luar biasa. Ini yang lebih luar biasanya ketika benar-benar dengan kembalinya ketaatannya kita kepada Tuhan, akhirnya Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu mengajar kita, ya tentu hidup kita, pelayanan kita akan luar biasa. Amin ya saudaraku ya. Kita lihat di sini, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi karena punya pengharapan, bertindak dengan penuh keberanian. Nah, pengharapan di sini apa? Ya saudaraku, disitulah saudaraku ya, orang-orang yang bertindak ya percaya. Jadi ya berharap di sini kan ya percaya saudaraku ya. Jadi dia percaya, dia yakin gitu ya. Sehingga ya dia berani karena apa? Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bertindak. Maksud saya gini, nggak berani bertindak. Tetapi karena ada Roh Kudus tadi, dia berharap, ya tentu yakin, percaya dalam pengharapan itu, ya dia berani. Jadi saudaraku, ada keberanian saudaraku ya. Karena disitulah saudaraku ya, yang membuat orang itu bisa percaya diri. Ya, bisa berani melakukan apapun. Jadi kalau berdoa ya berdoa dalam nama Yesus. Kenapa orang begitu berani? Dalam nama Yesus langsung terjadi. Ya itu saudaraku ya. Bedanya sudah ada ya. Kelihatan ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah itu saudaraku ya. Jadi ya perubahan-perubahan inilah kadang-kadang kita juga nggak menyadari saudaraku ya. Sementara semua itu bisa dibilang ya sementara, maksudnya apa? Maksud saya gini, begitu kita melakukan, begitu kita melayani, begitu kita berdoa, terjadi sesuatu. Yaitu kan sementara.
sebentar lagi berubah menjadi diri sendiri. Nah, saudaraku ya, setiap orang pasti akan merasakan yang, waduh, kalau nggak ada, ya bisa seperti itu. Tapi kita yang hidup dalam Tuhan, kita akan punya Roh Kudus terus. Roh Kudus nggak akan kemana-mana, Roh Kudus nggak akan hilang. Jadi nggak usah khawatir, wah kalau melayani langsung hebat, ntar nggak melayani nggak hebat lagi. Kalau melayani langsung ada kuasa, kalau nggak melayani nggak ada kuasa lagi. Saudaraku, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan dihidupkan terus, maksud saya. Memang dengan hidup yang kerohanian yang benar, saudaraku ya. Rohnya yang benar. Ya, saya percaya roh itu tetap ada. Ya, mau melayani nggak melayani, ya saudaraku, waktu hidup biasa maupun yang hidup melayani, tetap Roh Kudus itu yang hebat. Ya maksudnya kelihatan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau nggak melayani nggak dihargai lagi. Kalau nggak melayani mungkin nggak dihormati lagi. Balik lagi saudaraku ya. Hidup nggak Roh Kudus dalam kita. Kalau Roh Kudus itu di dalam kita, saudaraku percaya. Walaupun waktu dalam pengurapan itu sebentar. Tetapi kita tetap hidup dengan Roh Kudus itu. Dan itu ya yang membuat saudaraku ya nggak perlu malu menjadi orang biasa. Menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita jadi manusia normal banget gitu loh. Wah ini jadi yang waktu melayani kayaknya hebat banget, tapi begitu ini jadi manusia normal banget. Ya itulah kita saudaraku ya, kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita ya Tuhan Yesus 100% Tuhan, tapi juga manusia. Nah begitu juga kita 100% manusia, tetapi ada Tuhan di dalam kita. Amin ya. Itulah yang membuat kita luar biasa, yang membuat kita bisa hebat, mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya mampu. Jadi yang pertama ya kita bisa hidup ya, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena percaya kita, karena iman kita, jadi kita bisa hidup dengan kuasa Tuhan. Ya, melayani juga melayani dengan kuasa Tuhan. Dan di situ, saudaraku ya, akhirnya yang dikatakan, merdekanya orang Kristen itu kapan? Ya, ketika Roh Kudus itu di dalam kita. Sehingga seperti apapun hidup kita, bagaimanapun hidup kita tetap punya keberanian, tetap percaya diri untuk hidup menghadapi hidup sendiri, juga untuk hidup dalam pelayanan. Jadi nggak usah minder, nggak usah malu. Kenapa? Karena kita yang di dalam Tuhan akan terus dituntun Roh Kudus, akan terus disertai dengan kemuliaan Tuhan kalau hidupnya tetap melakukan perintah Tuhan ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Iya. Jadi saudaraku yang tahu, saudaraku ya, yang tahu hukum Taurat itu hanya Yesus. Makanya kalau saudaraku, kenapa kita harus percaya Yesus? Itu yang pertama. Untuk mengetahui hukum Taurat harus percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita terima Roh Kudusnya. Di situ saudaraku ya baru bisa roh itu hidup, firman itu hidup. Yang dibilang firman itu sebenarnya menyelamatkan, jadi mematikan sebelum Yesus ada. Tetapi begitu Yesus ada, ya perintah Tuhan itu menghidupkan. Perintah Tuhan itu menyelamatkan. Firman Tuhan itu memberkati kita. Nah, tetapi siapa yang bisa membawa itu? Dibilang di sini karena hanya Kristus saja. Jadi saudaraku, semua bisa dibuka karena Kristus saja. Dan beruntunglah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, saudaraku, karena Yesus yang bisa membuat kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Nah, dengan roh yang diberikannya, di situ kita baru tahu, ya saudaraku, manusia manapun gak akan bisa mengartikan, ya nggak akan bisa mengartikan firman Tuhan, nggak akan bisa saudaraku. Makanya di sini hanya Yesus yang bisa menyingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Berarti nggak banyak orang-orang yang bisa tahu firman Tuhan. Nggak banyak saudaraku ya. Siapa ya? Kalau bukan Yesus yang membukakan, tetap ada selubung, tetap ada topi, ada tutupnya, saudaraku ya. Itulah yang membuat nggak mengerti. Makanya banyak orang mengenal Yesus itu, ya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Banyak orang yang nggak percaya. Jadi orang Kristen itu bisa, ya banyak orang yang nggak ngerti. Kenapa? Karena di sini memang ada rahasia, saudaraku ya. Ada rahasia, ya. Banyak orang yang meninggalkan Yesus
karena nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Sebenarnya orang nggak ngerti, saudaraku ya. Ya, makanya orang kalau cuman Kristen aja, pasti saudaraku banyak yang mundur. Karena memang belum nyampe. Di sini penting sekali, saudaraku ya, penting sekali. Kalau saudaraku mau menjadi orang percaya, ya saudaraku mau bisa kuat, bisa bertahan sampai mati. Saudaraku, di sini ada yang menjembatani, ada yang membawa kita. Jadi kita yang harus benar-benar mengikuti, ya, harus benar-benar menyadari bahwa kita yang mau mengerti hukum Taurat, firman Tuhan, harus melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau ada orang Kristen yang mungkin sekalipun mungkin dia tahu Yesus Kristus Tuhan, saudaraku ya belum bisa, kembalilah kepada Tuhan. Harus melalui pertobatan. Jadi mengenal hukum Taurat, mengenal Yesus juga harus bertobat. Kalau cuman biasa aja, saudaraku nggak tahu Yesus itu Tuhan. Kalau biasa aja, saudaraku nggak tahu bahwa hukum Taurat itu menghidupkan. Ya, jadi perlu kita ini menyadari, mengakui, berbalik kepada Tuhan. Jadi maksudnya apa? Dasar utamanya kita harus percaya Tuhan. Ya, percaya Tuhan dan bertobat. Baru saudaraku tahu siapa Yesus. Karena Yesus yang diutus ya menjadi manusia di sini, saudaraku, dia tetap firman Allah. Dia tetap Allah, tetapi manusianya itulah yang menjamin manusia dengan manusia. Sehingga siapa yang percaya kepada dia bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus itulah Tuhan yang diturunkan ke dunia ini untuk menjadi manusia sama seperti kita. Sampai manusia akhirnya mengenal Tuhan, manusia percaya kepada Tuhan dari firman-Nya. Dia akan menuntun dengan apa? Dengan Roh Kudus-Nya. Jadi siapa yang mau mengerti harus percaya Yesus. Di situ Roh Kudus itu ada, ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kenapa sih hatinya yang terselubung, saudaraku? Karena memang nggak percaya. Jadi awalnya dari mana? Percaya Tuhan, saudaraku ya. Percaya Tuhan dan siapa Tuhan itu sendiri. Itulah yang harus kita tahu. Siapa Tuhan? Kita percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Yang bisa membukakan hukum Taurat. Tuhan yang mana yang bisa membukakan, menyingkapkan hukum Taurat. Itu yang saudaraku harus tahu. Makanya nggak cukup jadi orang Kristen. Nggak cukup saudaraku mungkin cuman pinter, ada tulisan, atau bahkan mungkin ada pendidikan. Tetapi di sini saudaraku harus ada percaya yang sebenar-benarnya kepada Tuhan. Dan akhirnya bisa dibukakan. Pengertian-pengertian itu akan menunjukkan. Maksud saya gini, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan ya. Di mana adanya Tuhan dan kebenaran itu. Ya, kalau bukan Roh Kudus kita nggak akan tahu, saudaraku ya. Bisa dibilang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya di sini kapan kita bisa lihat ayat 16-nya, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi kalau kita udah balik, baru saudaraku dikupas, diambil selubungnya itu. Jadi udah balik di sini, udah sepenuh-penuhnya kita percaya Tuhan. Baru bisa dibukakan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Inilah yang menjadi tema kita hari ini ya saudaraku ya. Bahwa di mana ada roh Allah itulah yang membuat merdeka. Jadi itu yang membuat juga percaya. Karena kalau 1 Korintus 12 yang membuat bisa percaya Tuhan itu. Saudaraku yang bisa membedakan di berhala atau Tuhan. Karena ada roh. Jadi yang membuat kita percaya juga roh saudaraku ya. Karena Tuhan itu roh. Jadi kalau saudaraku enggak di dalam roh, tentu kita enggak mengenal Tuhan. Yaitu saudaraku ya, jadi perlu berbalik. Kalau saudaraku enggak bertobat, enggak meninggalkan dosa, saudaraku enggak tahu hukum Taurat, juga enggak tahu kebenaran, enggak tahu Tuhan juga. Ya, intinya memang mau mulai percaya dan bertobat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lihat, karena Tuhan itu bentuknya roh. Jadi kalau saudaraku enggak tobat, enggak ketemu, enggak tahu. Ya, kalau nggak hidup dalam kebenaran rohaninya yang benar, nggak tahu juga mana Tuhan itu. Banyak orang cari Tuhan kan, Tuhan itu bentuknya seperti apa, Tuhan itu kayak apa, Tuhan itu seperti apa. Makanya banyak orang membentuk Tuhan supaya bisa disembah. Saudaraku, kita nggak terbentuk.
ya, nggak kelihatan. Jadi seperti apa? Ya seperti yang kita rasakan, saudaraku ya, dengan adanya Tuhan di sini kita bisa merdeka. Jadi kalau ada Tuhan kita ini nggak terhukum, kita nggak terkungkung, saudaraku ya. Jadi adanya Tuhan kita merdeka. Makanya anak-anak Tuhan bisa bernyanyi, anak-anak Tuhan bisa bersyukur, anak-anak Tuhan juga bisa apa? Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ya yang luar biasa memang karena adanya Tuhan. Jadi saudaraku kita bisa lihat dari awal di sini ya saudaraku ya. Hidupnya Roh Kudus di dalam kita, saudaraku, karena pengenalan kita akan Tuhan. Dan bagaimana hukum-hukum itu, perintah-perintah itu bisa kita lakukan karena pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Lalu kemuliaan itu bisa ada, kenapa? Karena ada Roh yang hidup di dalam kita. Untuk itu setiap kita, bagaimana caranya kita bisa merasakan Roh Kudus hadir, Roh Kudus itu ada dalam kita, dan kemuliaan Tuhan ada, ya kuasa Tuhan ada. Ya maksudnya kehidupan Tuhan, kemuliaan kuasanya bisa ada, bisa dirasakan. Ya saudaraku mulailah percaya, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan dan bertobat, mengakui Tuhan juga mau melakukan perintah-perintahnya. Disitulah saudaraku bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu ada. Dan saya percaya saudaraku kemerdekaan itu akan kita peroleh ketika memang kita sudah sungguh-sungguh hidup mengakui, hidup berbalik, hidup bertobat, dan hidup di dalam rohnya yang benar, rohani yang benar saudaraku. Di situ saudaraku ya kita bisa mengalami kemerdekaan dan percaya kepada Tuhan itu adalah roh, dan Tuhan kita itu juga roh. Makanya kalau saudaraku bicara roh itu penting. Penting saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan kita itu bentuknya roh. Jadi kehadiran Roh Kudus itu juga yang membuat kita itu bisa mengenal Tuhan, tahu Tuhan, percaya Tuhan. Maka itu saudaraku ya, jangan cuma mengandalkan tulisan, atau saudaraku akan membentuk tulisan, atau membuat tulisan-tulisan yang membuat kita pede, yang membuat kita bagus, baik dalam pelayanan, dalam hidup. Nggak cukup saudaraku, kita harus tetap balik lagi dari awal. Dari awal saudaraku ya, kita percaya dan mau melakukan perintah-perintahnya. Di situ awalnya. Semua itu saudaraku ya, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah ini, kita akan saudaraku ya, diubah seperti gambarnya. Ya, saya percaya saudaraku dengan ada Roh Kudus tentu kita akan sesuai dengan gambar Tuhan Yesus. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan yang pasti pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita itu bisa serupa dengan gambarnya. Tadinya masih di dalam kita. Tadinya masih berbentuk kemuliaan. Ya, berbentuk pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi lama-kelamaan karena kita hidup di dalam Dia, tentu kita jadi serupa, segambar dengan Dia. Itulah bedanya ya saudaraku yang hidup dalam perjanjian-perjanjian baru, yang hidup benar-benar mau melayani saudaraku ya. Jadi yang nampak bukan kita, tetapi Roh Kudus dan Roh Kudusnya. Akhirnya kalaupun kita, maksud saya gini, ya mungkin itu semua Roh Kudus kita, tapi kita yang hidup itu ya lama-lama bisa serupa, segambar dengan Tuhan karena semua yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi ternyata saudaraku ya, yang dibilang serupa segambar dengan Tuhan ketika kita memang dari awal sudah ada roh yang hidup di dalam kita. Ya, disitulah saudaraku ya, lama-lama dengan kita melakukan, dengan kita mengerjakan, dengan kita saudaraku ya, kita mengenal lama-lama saudaraku, ternyata disitulah kita itu yang dikatakan serupa segambar dengan Allah. Jadi saudaraku bukan berarti kita dilukis mirip ya, enggak. Tetapi kebenaran di dalam Roh Kudus itu, di dalam iman kita kepada Yesus, di dalam Roh Kudus itu, itulah yang menunjukkan kebenaran, dan itu yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan, kemuliaannya, kuasanya, dan akhirnya membentuk serupa segambar dengan Dia. Itulah saudaraku ya. Jadi supaya kita yang percaya ini, saudaraku, hebatnya kita itu kalau ada Roh Kudus. Hebatnya kita itu saudaraku yang bisa dipuji-puji itu karena ada urapan, ada Roh Kudus. Jadi kita bukan lihat yang dinilai manusia. Ya,
tidak mengharapkan apa yang dikerjakan oleh manusia, tetapi kita benar-benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang dari Tuhan, itu maksud saya, dari Roh Kudus, saudaraku, dari yang sebenar-benarnya. Itu mari saudaraku, kita yang benar-benar bersama dengan Tuhan, mari kita terus saudaraku hidup di dalam pertobatan, ya, hidup dengan percaya, hidup dengan sungguh-sungguh melakukan supaya Roh Kudus tetap hidup di dalam kita, dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukannya sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan, ya, mukjizat-mukjizat dinyatakan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Roh, sehingga ketika ada Roh kita berani, ketika ada Roh kita itu bisa merdeka, ketika ada Roh kita itu bisa melakukan apapun juga, baik yang kita nggak tahu, ya, baik yang kita nggak ingat, baik yang kita juga belum pernah kerjakan, karena Roh itu yang akan menuntun kita, Roh itu yang akan mengajar kita, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi gimana caranya mempermuliakan nama Tuhan, saudaraku, ya, kalau Roh Kudus nggak di dalam kita? Jadi perlu kita hidup benar, agar Roh Kudus itulah yang kita bisa terima, kita rasakan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan baru kita bisa lihat adanya kemuliaan itu. Dan kemuliaan itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku, ya. Supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhannya, menjadi orang Kristen yang benar. Sehingga kemerdekaan kita bukan karena memiliki dunia ini, tetapi kemerdekaan kita karena Yesus hidup di dalam kita. Roh Kudus hidup di dalam kita. Akhirnya membentuk kita sesuai dengan firman Tuhan. Serupa segambar. Dan kemuliaannya kelihatan. Pekerjaannya kelihatan. Semua bisa terlihat bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kita bisa serupa segambar dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di sini saudaraku, ya, supaya kita sungguh-sungguh bagaimana kita caranya, saudaraku, mungkin selama ini susah sekali untuk taat, selama ini susah sekali untuk mengikuti Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama mengakui bahwa Tuhan itu di dalam Yesus itu, di dalam Rohnya itu yang membuat kita bisa hidup melakukan perintah-perintahnya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ya Tuhan, bentuklah kami seturut dan kehendak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan, yang diperlengkapi dengan Roh Kudus, yang diurapi dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan yang membawa kami dalam pertobatan, yang membawa kami dalam takut akan Tuhan, yang membawa kami hidup dalam kebenaran, yang membawa kami hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, biarkan setiap kami benar-benar ada roh pertobatan, roh takut akan Tuhan, yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan, yang bisa melakukan perintah Tuhan, sehingga apapun yang menjadi Tuhan Yesus masalah buat hidup kami, yang membuat kami nggak mampu, yang buat kami putus asa, yang buat kami nggak bisa berbuat apa-apa, mari ya Tuhan, Kau jamah, Engkau lawat ya Tuhan, mampukan kami, karena Roh Kudus-Mu mengajar kami, karena Roh Kudus-Mu menuntun kami, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Untuk itu biarkan kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu nyata Tuhan, gambar rupa-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus mengalirlah memenuhi kami semua ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, yang menghadap kepada-Mu, yang merindukan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, Kau jamah, Kau lawat Tuhan, lawat dengan Roh Kudus-Mu, biarkan urapan-Mu turun, kuasa-Mu turun, Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan, memenuhi, mengurapi, sehingga setiap kata kalimat benar-benar Tuhan nyatakan kebenaran, menyatakan kuasa-Mu, memerdekakan umat-Mu Tuhan. Kau lawat jiwa-jiwa ini semua, Engkau lawat siapapun yang mendengar, Kau lawat siapapun yang menghadap kepada-Mu, Engkau lawat Tuhan siapapun yang percaya kepada-Mu, dan Kau menjamah Tuhan, sehingga mereka dilepaskan dari semua selubung-selubung dosa-dosa apapun yang menyelubungi, dosa-dosa apapun yang membuat kami nggak bisa ketemu Tuhan, yang membuat kami nggak percaya kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, semua yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang terselubung dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau jamah mereka yang tidak bisa mendengar Tuhan, bukakan telinganya, mereka yang nggak bisa lihat, bukakan matanya, mereka yang nggak bisa merasakan buat menanggap hatinya, dan apapun yang menyelubunginya, yang membuatnya buta tuli, yang membuatnya juga bebal degil, dalam nama Yesus semua dilepaskan sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, berkatilah umat-Mu,
yang mendengarkan firman-Mu dan tuntun Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Untuk itu sempurnakanlah ya Tuhan Yesus kemerdekaan kami di dalam-Mu Tuhan Yesus karena Roh Kudus-Mu di dalam kami. Untuk itu buat setiap yang mendengarkan bisa merdeka, bisa terlepas, bisa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan Yesus bisa bersuka cita, bisa berkemenangan Tuhan karena kelepasan yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan kemenangan orang benar adalah yang ketika kami sungguh-sungguh di dalam Kau ya Tuhan. Kami percaya kami pasti ada kemenangan ya Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lah yang membuat segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Untuk itu biarlah setiap kami yang beribadah Tuhan, biarkan menerima kasih karunia, menerima urapan-Mu, dan dituntun Roh Kudus-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu, berkatilah apapun yang dikerjakan mereka, persembahan, ucapan syukur atau apapun juga ya Tuhan. Berkatilah mereka, bukakan tingkap langit berkat-Mu dan tuntun Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan sempurnakanlah kami dalam kuasa-Mu, sehingga setiap kami dalam ibadah-ibadah kami Tuhan, dapat kasih karunia-Mu, dan berkatilah kami untuk bisa bersama-sama selalu, untuk bersekutu selalu Tuhan. Karena Engkau lah yang menjadi Bapa kami Tuhan, bahkan kami satu Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau satukan iman kami, satukan hati kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita menerima berkat Tuhan. Biarlah setiap yang percaya menerima kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus melalui pengurapannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.